Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin frosting aneka bentuk ya dari buttercream yang dibuat sendiri buttercreamnya. Ini pakai cetakan yang variatif ya teman-teman. Aku tuh suka banget bikin cake decoration. Ini ada juga yang bunga kayak gini yang biasa buat bikin spuit apa ya, kue kering ya, nastar atau juga sus ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh. Jadi dia cantik. Ini aku muncungkan ke atas aja, tapi kreasi teman-teman aja, sukanya mau dibentuk apa ya, mau lingkaran atau lurus seperti ini ya. Kalau berdiri kita lurus seperti ini ya, tapi kalau mau lingkaran juga lebih cantik. Dan ini kalau ditumpahin dia tidak tumpah teman-teman tuh. Kalau kita tumpahin piringnya dia tidak tumpah dan dia tidak melorot ya, betul-betul kaku, betul-betul frozen banget ya. Jadi tidak berpori juga, mulus gitu. Jadi pas dicetaknya nggak putus teman-teman. Gimana caranya nih ya supaya bikin decoration buttercreamnya ini tidak meletot kemana-mana, kaku ya. Ini sudah ditaruh kulkas, dikeluarin lagi suhu ruang, dia bisa dibentuk jadi elastis ya teman-teman. Oke, untuk rose kita pakai seperti ini ya daunnya. Jadi ya aku pakai yang tingginya ukurannya hampir satu jari telunjuk ya, seperempat sisanya lah dari jari telunjuk ini. Jadi ini yang untuk daun rose, bunga mawar. Kalau bisa sih cari yang ukurannya agak besar ya, karena butuh kelopak bunga yang agak lebar. Jadi kalau saya ada 2 cetakan untuk kelopak bunga rose. Yang pendek itu sisanya hampir jari ruas ketiga dari telunjuk itu masih sisa ya. Kalau yang ini dia lumayan agak tinggi, agak besar kelopak bunganya ya. Mungkin juga ada cetakan yang nomor berapa, kan ada nomor-nomornya katanya nih teman-teman, karena saya juga masih belajar ya, penasaran, udah lama kepengen nyoba ya. Jadi ini dasarnya yang ini dulu teman-teman. Jadi untuk buat bunga rose itu kita harus ada pilarnya ya. Pilarnya itu pakai cetakan yang spuit aja, diputar dulu baru dikasih muncung ke atas ya. Setelah itu baru kita buat kelopaknya. Dimulainya dari atas dulu sehingga bentuknya jadi bagus. Saya coba dari bawah dan dari atas kayak apa sih bentuknya gitu ya teman-teman. Next, cetakan yang seperti ini bentuknya, penasaran juga ya, udah lama saya pengen praktekin, baru kali ini saya masih bisa ada waktu untuk praktekin nih teman-teman. Mumpung kemarin kan lagi bikin kue tart, jadi masih ada satu bag buttercream, jadi saya praktekin aja. Dan yang ini ya hasilnya teman-teman, jadi aku bikin seperti ini. Lumayan buat inspirasi ya kalau kita mau dekor cake di rumah. Jadi kita udah bisa tahu, oh kayak gini cetakannya hasilnya seperti ini. Boleh diputer ataupun dikelilingin ya, buat lingkaran pinggir-pinggir kue itu juga kita perlu ide ya teman-teman. Nah ini yang melengkung seperti bulan sabit ya, ini ada 2, ada yang ukuran kecil dan ada juga yang ukuran besar. Saya awam nomor-nomornya berapa karena saya jarang bikin kue tart ya teman-teman, tapi penasaran juga, pengen latihan juga ya, kita sama-sama belajar ya. Nah teman-teman kayak gini nih bulan sabit, jadi ada yang pendek, ada yang tinggi seperempat sisa dari jari telunjuk gitu. Kalau yang agak besar lagi juga ada mungkin ya, karena banyak mungkin nomor-nomor dari cetakan itu di toko yang sering saya beli itu adanya yang seperti ini. Jadi saya dapatnya yang seperti ini teman-teman. Nah ini yang seperti bulan sabit ya, yang kecil maupun yang besar. Ini yang kecil dulu ya, ini jadinya imut seperti ini teman-teman, bagus banget. Dia ada lekukan-lekukan tipis ya, sehingga bisa buat dekor, dan ini bisa dibikin bunga ya. Kalau mau melingkar ke atas seperti cetakan spuit, nah itu kayak bunga. Tapi kalau kita tidak mau bentuknya kayak gini,
kita mau buat pinggiran dekorasinya seperti ini tuh pitanya, jadi dia cantik juga ya. Dari cetakan bulan sabit ini bisa buat pinggiran kue maupun seperti ini teman-teman ya. Jadi cantik sekali buat pinggir-pinggiran kue tart gitu. Dan yang satu lagi ya, yang ukuran besar masih seperti ini juga, cetakan yang sama tuh, sisanya seperempat dari jari telunjuk. Dan kalau yang pendek itu sisanya hampir 1 ruas ya, seperti ini. Oke teman-teman, yang besarnya itu bisa yang seperti ini ya, itu hasilnya kalau kita buat untuk pinggiran tart itu seperti ini kurang lebih ya, dengan model miring ya. Kita kasih zigzag ya, gerakan zigzag tuh hasilnya jadi seperti ini cantik banget menurut saya. Jadi ini bisa buat decoration yang untuk pinggirannya, jadi variatif ya, bisa macam-macam gitu. Oke, nanti selanjutnya akan kita praktekkan tentunya ya. Nah ini juga yang ukuran besar, ini seperti pita acak ya, atau pita zigzag, agak besar cuman agak di jarak ya menzigzagnya, jadi seperti ini kurang lebih. Cantik juga nih teman-teman. Dan yang terakhir, ini koleksi cetakan saya cuma segini teman-teman yang ada ya. Ya ini sering saya bikin buat bikin kue sus ya, seperti ini kurang lebih kayak button aja ya, untuk kue-kue kering. Nah ini juga bisa buat cake decoration kalau teman-teman pengen ada pinggirannya yang model seperti ini ya, seperti button-button gitu. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita praktekkan pembuatannya ya. Saya juga lagi belajar teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Pada dasarnya ya, pembuatan buttercream itu sangat ditentukan oleh bahan. Di sini saya ada mentega putih, whipped cream bubuk, ada gula halus, juga saya pakai susu kental manis juga ya. Boleh merek apa saja. Jadi pengalaman aja nih teman-teman ceritanya ya. Jadi saya awal-awal tuh bikin mentega putih, bikin buttercream. Untuk mentega putih kurang lebih saya pakainya 250 gram. Kemudian saya pakai 1 saset susu kental manis, dan juga gula halusnya saya pakai 50 gram, 4 sendok makan susu bubuk Denko kurang lebih ya teman-teman. Tidak menggunakan susu bubuk juga nggak apa-apa, karena saya pengen gurihnya aja. Saya lupa ya, ini saya bikin karena beberapa hari yang lalu ya. Pokoknya kalau mau pakai 2 sendok makan Denko juga nggak apa-apa, suka-suka teman-teman aja ya, nggak pun nggak apa-apa ya, bisa di skip. Kemudian ada 75 gram whipped cream bubuk ya, supaya lebih ada gurihnya itu kan pakai whipped cream bubuk ya teman-teman, atau bisa pakai creamer juga bisa ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pakai whipped cream 75 gram, susu bubuknya sekitar 4 sendok makan muncung, gula halusnya 50 gram aja. Kemudian ada susu kental manisnya 1 saset aja, supaya di mixernya dia tidak amburadul kemana-mana ya, ngebul kemana-mana, karena kan dia ada powder-powdernya. Jadi kita pakai spatula dulu, kita aduk seperti ini biar tidak berhamburan kemana-mana ya. Setelah itu baru kita mixer sampai betul-betul mengembang ya. Mengembangnya itu dia halus, tidak berpori. Biasanya kita bikin buttercreamnya itu selalu berpori, dan pas kita cetak itu ngeplos itu maksudnya dia tidak mulus ya, ada bubble pori-porinya kayak gitu. Jadi bikin ringan ya, cuman tidak padat, tidak halus, sehingga kita butuh buttercream yang mulus. Oke teman-teman, kita butuh mixer beberapa menit ya. Ini saya kurang dari 5 menit sudah betul-betul padat ya. Dia teksturnya ya, dari teksturnya kalau yang berpori itu ringan banget ya. Dan gampang meleleh gitu ya, gampang beberapa jam
di suhu ruang agak apa ya, agak tidak kaku lah gitu, maksudnya lembek-lembek gitu. Tapi kalau yang ini saya pakai bahan-bahan seperti ini yang saya sebutkan tadi tuh, dia tidak lembek ya, apa ya namanya ya, tidak letoy. Maksudnya ketika kita bentuk itu dia tidak lembek banget, enak pokoknya, kokoh gitu. Jadi paduan bahannya seperti ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba, dan bisa juga ditambah dengan cocoa powder atau pasta coklat ya, atau juga pewarna yang lain untuk membuat warna-warna yang lain. Kali ini saya hanya bikin base nya aja, karena ini penting ya, terutama campuran bahan untuk buttercream itu sangat menentukan rasa dan tidak enek gitu. Oke teman-teman, siapkan piping bag seperti ini. Saya pakai 3 lapis ya. Lapisan pertama juga kita, ini yang paling penting tipsnya ya, kita perhatikan soalnya ketika memasukkan buttercream itu yang bagian bawah kan belum digunting. Nah setelah digunting ada udara yang terperangkap di dalam, sehingga kita harus pijat-pijat ke bawah seperti ini. Diusahakan tidak ada udara yang terperangkap ya. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau dari plastik itu kelihatan ya teman-teman, ada loss warna plastik sedikit atau bubble di dalam itu, tidak penuh dengan buttercream. Jadi ketika kita pijat kita kerasa ya, di tangan itu kerasa, oh ada yang loss adonannya, buttercreamnya. Jadi kita harus pijat, pastikan semuanya full ya, nggak ada yang udara yang terperangkap. Ini kelebihan dari takaran bahan-bahan yang saya bikin kali ini ya. Beda kalau cuman mentega putih sama gula halus aja, itu kadang juga dia terlalu mengembangnya kelamaan ya. Jadi memang teksturnya dia ringan sekali. Hanya kekurangannya itu ketika kita mau cetak, ngeplos dia. Jadi kadang keputus di tengah-tengah atau terlalu lembek gitu. Nah itu sangat kurang konsisten menurut saya ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita buat untuk yang cetakan speed dulu ya. Saya pakai alas ini ya, tutup apa namanya, pokoknya tutup dessert box ya. Jadi kalau teman-teman punya cetakan, bukan cetakan ya, tatakan gelas ya juga boleh ya. Cuman saya lebih suka yang ringan aja, jadi nggak pegal di tangan. Jadi plastik tutup box, dessert box ya, seperti itu. Oke teman-teman, dengan alat yang sederhana banget yang saya punya, kita bisa bikin yang istimewa pokoknya ya, karena memang tidak komplit alat-alat perkuehan ini, perdekorasian ini ya. Nah ini kita bikin rose-nya, saya bikin dari bawah dulu teman-teman. Saya itu penasaran apa sih jadinya kalau mulai dari dasar, dari paling bawah dulu. Nah ini oke, ini kita buat seperti ini, dipatah-patah ya, kita garis, kita bikin kelopak terus patahin ya, kita setengah lingkaran kita patahkan, karena pegel juga loh teman-teman. Jangan kira ini nggak pegel ya kalau belum terbiasa. Ini karena saya amatiran, saya masih senang aja gitu, kepingin bikin dekor-dekor sendiri, jadi masih belajar ya. Kalau yang profesional tuh beda lagi teman, sekali setengah lingkaran tuh udah bikin kelopak yang bagus, karena memang alat cetak untuk kelopaknya itu dia lebih besar ya, sehingga hasil kelopaknya pun juga cantik ya. Kalau yang punya saya ini kecil teman-teman, walaupun satu jari telunjuk kurang sedikit, nah itu jadinya nggak maksimal kelopaknya gitu. Jadi cetakan nomor berapa ya untuk kelopak bunga rose itu juga penting. Silakan teman-teman cari di toko bahan kue ya, atau toko-toko cetakan, barangkali teman-teman menemukan tuh untuk dekor bunga rose itu yang bagus
cetakannya itu nomor berapa sih ya, pokoknya mungkin yang paling besar itu yang paling bagus menurut saya ya. Kalau awam kan nggak tahu nomor-nomor berapanya ya, teman-teman tinggal cari aja, yang penting bentuknya itu lurus gitu teman-teman. Bolongnya itu lurus, nah itu untuk kelopak bunga. Oke, ini saya agak cepetin ya teman-teman, jadi aslinya lama banget ini ya. Jadi nyampe juga kita ke puncak atas ya, seperti ini kurang lebih kelopak bunganya. Oke nih teman-teman, jadinya kayak gini ya, jadi bisa digelombang-gelombangin kayak gini. Pokoknya ya kreasi teman-teman sendiri, dari bawah pun bisa ya, cuman pegel aja ya. Kita harus makin ke tinggi makin mengerucut gitu ya teman-teman. Nah ini jadi bunga rosnya kayak gitu ya akhirnya ya, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi maaf nih bagian atas saya kepegelan ya, terlalu pegel tangannya, jadi malah meliuk balik lagi. Oke, next saya juga bikin lagi ya teman-teman. Ini kita bikin juga lagi ya, karena penasaran ya yang dari bawah seperti apa. Ini juga bisa sih yang kecil-kecil begini, teman-teman juga udah bisa langsung ambil dekor ya, ambil rose-nya langsung dipajang apa-apa, tapi bentuknya kayak tidak tinggi ya, seperti ini. Jadi kita ngambilnya pas kita setengah lingkaran, terus dari tengah kita ambil lagi seperti ini, turun ke bawah ke atas lagi, terus kita ambil lagi dari tengah ini ya teman-teman, atau dari pinggir. Nah saya ambil dari pinggir lagi, kita ambil lagi ke atasin, jadi seperti itu ya. Nah ini dari dalam kita naikkan, karena kita akan menaikkan ke bentuk bunganya ya, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya dicoba-coba aja ya, seperti apapun hasilnya, karena kita sering praktek. Ada istilah practice makes perfect, jadi banyak praktek, banyak kita belajar, pengalaman, dan akhirnya skillnya mumpuni nanti gitu katanya, ada benarnya ya istilah itu ya. Nah ini jadi saya tarik-tarik seperti ini karena pengen langsung ke puncaknya kayak apa. Oke teman-teman, asik juga loh bikin kayak gini ya, bisa buat menghilangkan stres tentunya. Kalau hobi apapun bisa ya, untuk refreshing gitu. Seperti saja hobi melukis ya, hobi membuat kue pun bisa menjadi alternatif kita untuk menghilangkan kepenatan tentunya ya, karena hobi. Kalau nggak hobi sih repot ya, ribet yang ada. Oke, kali ini kita akan bikin lagi dengan cara melingkar-lingkar dulu seperti ini ya, pakai cetakan spuit dulu ya, spuit yang untuk kue nastar gitu ya. Ini setelah kita buat seperti ini ya, kita akan mulai dari atas dulu nih teman-teman. Kalau tadi sebelumnya kita mulai dari bawah, nah ini yang kalau dari atas tuh gampang ya. Kita putar setengah lingkaran, patahin ya. Jadi zigzag aja, setengah lingkaran dipatahkan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi dicari, kalau sebelah kanan sudah kita kasih kelopak, gantian yang sebelah arah berlawanan kita kasih kelopak ya, seperti ini ya teman-teman. Itu lebih mudah dari atas dibanding dari bawah ya. Ini kalau sudah dari atas nih cantik sekali ya teman, cuma sayang cetakan kelopak bunganya tidak terlalu besar yang saya punya ya. Kalau besar itu bagus banget itu teman-teman. Saya suka banget bikin dekorasi bunga rose ya dari buttercream.
Oke, selanjutnya kita akan coba cetakan yang bentuknya seperti kaki ya. Seperti kaki, kita akan lihat. Jadi ini pakai 3 lapis ya, 3 lapis piping bag. Nah ini cetakannya. Nah kita akan buat seperti ini ya teman-teman. Hasilnya bagus kalau lurus seperti ini kalau zigzag seperti ini, kalau zigzag, kalau lingkaran seperti ini ya. Ini yang cetakan kaki ya teman-teman. Nah ini yang zigzag seperti ini ya. Jadi tadi yang kaki itu bisa ya, yang kaki itu bisa banget untuk bikin kue cetakan bunga ya, melingkar, maupun yang untuk dekorasi pinggiran kue tart. Dan ini yang seperti bulan sabit ya. Ini kita akan bikin zigzag seperti ini. Ini ya zigzagnya halus sekali ya teman-teman. Memang perlu ketelatenan ya. Ini kita bisa belokin seperti ini, kita bisa buat pinggiran juga ya, atau mau dibuat melingkar juga bisa. Tuh akhirnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini yang ukuran masih ukuran kecil ya. Jadi si cetakan bulan sabit itu ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Jadi untuk yang ukuran kecil imut banget ya zigzagnya. Ini kalau kita agak dilamain ngezigzagnya, hasilnya juga beda teman-teman. Jadi gerakan sangat mempengaruhi hasil gitu. Gerakan sangat mempengaruhi hasil. Nah ini juga cetakan yang besar tadi juga bisa untuk pita-pita ya. Kalau ini yang bolong ya teman-teman, yang ini yang cetakan yang bolong lingkaran ya, polos. Jadi bisa buat tadi kue sus itu ya, kue kering sus. Nah jangan lupa teman-teman dicucinya 2 kali 3 kali sampai bau amisnya hilang. Ini pakai air panas ya, siram air panas sampai bau amisnya hilang, baru dia bersih, baru dikasih sabun ya, sabun sunlight yang sebagainya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan buat latihan kita bersama ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.